Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu juri tim GCC. Nama saya adalah Ibu Ari Hindarianti dari SMA N 1 Yosowilangun. Kali ini, saya menyajikan suatu best practice data science yang berjudul Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Streaming Microsoft Teams 365 di era pandemi COVID-19 pada mata pelajaran fisika terhadap hasil belajar siswa tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang saya menyajikan best practice ini karena selama pandemi COVID, ini adalah merupakan suatu kondisi di mana guru harus segera mencari solusi yang tepat untuk membantu siswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Di awal pandemi, saya selalu menyajikan media pembelajaran hanya berupa PowerPoint. Di awal tahun ajaran 2021-2022, saya berusaha untuk mencari solusi bagaimana pembelajaran anak-anak ini bisa berlangsung dengan baik. Akhirnya, dengan mengikuti Microsoft Teams 365, saya berusaha untuk membuat media pembelajaran berupa streaming. Jika sebelumnya saya menyajikan media pembelajaran hanya berupa PowerPoint biasa seperti ini, misalkan, kemudian di awal tahun ini saya berusaha menyajikan suatu streaming, yaitu di mana di situ ada PowerPoint yang saya bentuk, kemudian saya tampak di layar, jadi seolah-olah saya menjelaskan di depan peserta didik. Contoh dari salah satu streaming yang bisa saya sajikan kepada Bapak Ibu guru juri GCC adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Sampai ketemu kembali dalam materi fisika kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, yaitu ketemu dengan saya, Ibu Ari Hindarianti. Anak-anakku, dalam pertemuan kita kali ini, kita belajar bab 1, yaitu kompetensi dasar 3.1, menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegak dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu yang pertama, mendefinisikan momen gaya melalui pengamatan demonstrasi mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda-beda. Yang kedua, memahami penerapan keseimbangan benda titik, benda tegar dengan menggunakan resultan gaya dan momen gaya. Yang ketiga, memahami penerapan konsep momen inersia dalam dinamika rotasi. Yang keempat, memahami penerapan hukum kekekalan momentum. Yang kelima, mengolah data hasil percobaan. Yang keenam, menentukan persamaan grafik. Yang ketujuh, melakukan percobaan sederhana yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Dan yang kedelapan, mempresentasikan hasil percobaan tentang konsep dinamika rotasi benda tegar. Oh Bu, kok di situ ada melakukan percobaan atau presentasi? Nanti akan saya sampaikan nanti bagaimana kita melakukan suatu percobaan walaupun itu ada di rumah. Jadi kalian tetap bisa melakukan suatu percobaan itu di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi nanti ya, nanti Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi. Kita tahu bersama gerak rotasi itu adalah gerak pada lintasan melingkar atau lintasan berupa lingkaran.
pada saat pintu mengayun terbuka atau tertutup, pintu memiliki sumbu putar atau poros yang letaknya pada engselnya. Jadi sekali lagi, sebuah pintu ini terbuka karena Ternyata, adanya engsel. saat kita Jadi melakukan engsel kegiatan ini adalah tersebut, merupakan sebagai membuka sumbu atau pusat pintu tanpa putaran. sadar, kita sementara menyerapkan Itu adalah salah satu contoh streaming yang saya sajikan di anak-anak pada saat mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Setelah saya menyajikan beberapa materi tersebut, kemudian juga ada beberapa contoh soal yang saya sajikan di dalam streaming di sana. Jadi seolah-olah anak-anak itu memang sudah berada di depan saya. Maka dalam hal ini, setelah itu saya akan mengambil data dari mana untuk melihat hasil belajar anak-anak dalam mata pelajaran saya, yaitu fisika, dengan materi adalah dinamika rotasi. Oleh karena itu saya mengambil sumber data itu adalah jenisnya adalah primer, karena sini yang saya hanya mengambil salah satu data saja. Kemudian teknik pengolahan data ini adalah berupa kuesioner, yaitu dalam bentuk penilaian harian. Kemudian yang saya ambil di sini adalah kelas 11, yaitu tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 169 dengan kelas 11 IPA 1 sampai dengan IPA 4 dan ditambah dengan kelas 11 IPS 2. Aplikasi yang saya gunakan sekali lagi untuk mengambil kuesioner adalah dalam bentuk Google Form, kemudian saya sajikan di Google Classroom. Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelum dengan sesudah menggunakan streaming, ternyata terjadi peningkatan yang signifikan. Dalam hal ini, pada media sebelum pandemi, yaitu sebelum saya menggunakan streaming, yaitu hanya dengan menggunakan PowerPoint biasa, saya memperoleh hasil prestasi belajar itu hanya sebesar 70,42%, dengan median berkisar 75 dari 100. Sedangkan rentang nilai itu berkisar dari 0 sampai dengan 90. Bagaimanakah setelah saya menggunakan streaming? Yaitu dalam hal ini, di sini adalah saya menggunakan Google Form-nya. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini adalah soal yang sudah saya sajikan, yaitu sebelum dengan sesudah menggunakan streaming. Alhamdulillah, penilaian hariannya tetap sama, yaitu adalah dengan menggunakan penilaian yang sama. Dalam hal ini, hasil setelah menggunakan streaming ternyata terjadi peningkatan, yaitu rata-ratanya saat ini adalah 84,06, sedangkan mediannya adalah 90 dari 100. Rentang nilai itu adalah 5 sampai dengan 100. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, itu ternyata saya hanya 0 sampai 90. Jadi anak-anak tidak ada yang mendapatkan nilai 100. Akan tetapi, pada setelah menggunakan streaming, ternyata anak-anak ada yang mendapatkan nilai 100. Malah banyak anak, hampir 60 anak. Dalam hal ini, setelah saya olah seperti ini, jadi dalam hal ini dari indikator soal yang sudah saya berikan juga terjadi peningkatan. Bapak Ibu bisa melihat juga nanti, karena di sana di best practice juga saya sertakan link Google Form sebelum dengan sesudah menggunakan streaming. Mungkin demikian yang perlu saya sajikan kepada Bapak Ibu tim juri. Semoga best practice yang saya sajikan kali ini bisa membawa suatu proses pembelajaran bagi anak-anak, terutama juga bagi saya secara pribadi, agar selalu meningkatkan kompetensi yang saya miliki
sehingga anak-anak pun juga bisa menikmati proses pembelajaran walaupun secara jarak jauh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.